Halo semuanya, saya Mira Lois Lobang, saya mahasiswi STT Soteria. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul, Apakah Harta Sudah Lebih Dari Cukup? Beberapa waktu yang lalu saya mendengar pernyataan seperti ini, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang memang bukan segalanya, tetapi tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sakit tidak terobati, bahkan untuk memiliki sesuatu yang diinginkan sekalipun harus menggunakan uang. Dan ternyata di dalam kekristenan ada yang jauh lebih penting untuk diutamakan. Mengapa cinta akan uang akar dari kejahatan? Ya, karena uang yang untuk cinta tidak ada di mana-mana. Yang ada kerjaan di mana-mana. Jadi kalau sudah tidak memiliki uang lagi, maka yang dilakukan adalah mencuri dan lain sebagainya. Dalam Lukas 18 ayat 18-27 di dalam Injil Lukas ini ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus. Pemimpin ini semasa hidupnya tidak pernah berlaku celah di hadapan Tuhan. Ia taat dan ia juga taat kepada hukum Taurat sejak ia masih muda. Ia bahkan sangat kaya, akan tetapi kekayaannya ini hanyalah permulaan dari kesuksesannya saja. Sebab masih ada lagi tahap yang jauh lebih penting yang harus dilakukan oleh pemimpin ini. Sebab dia sendiri merasa masih ada yang perlu ia kerjakan. Itulah sebabnya ia bertanya kepada Yesus, apalagi persyaratan yang harus saya kerjakan? Dan dia memanggil Yesus pada saat itu dengan sebutan guru. Setelah bertanya, Yesus menyuruhnya menjual hartanya. Dan tidak sampai di situ saja, Yesus menyuruhnya menjual hartanya dan tidak sampai di situ, ia harus membagikan hasilnya kepada orang miskin. Setelah berbuat demikian, barulah ia boleh mengikuti Yesus. Tentu pemimpin ini menjadi sangat sedih karena kekayaannya ini yang sangat banyak. Perintah yang diberikan oleh Yesus ini memiliki hubungan antara manusia dan juga sesamanya manusia. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat berikutnya, Yesus mengatakan bahwa sulit seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menggunakan lubang jarum sebagai kiasan untuk gerbang kecil di tembok kota. Nah, biasanya gerbang utama ditutup jika hari sudah mulai malam. Nah, biasanya gerbang utama itu ditutup dan untuk orang-orang yang belum memasuki kota, karena kota pada zaman itu memiliki tembok yang sangat tinggi, maka mereka harus menggunakan salah satu jalan yang paling kecil, yaitu gerbang kecil itu. Dan unta yang mengangkut beban atau siapapun yang berukuran besar tidak mungkin atau tidak dapat memasuki lubang kecil tersebut. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hal ini menunjukkan memang sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, menurut orang Yahudi, kekayaan merupakan tanda perkenanan Allah kepada orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Nah, mereka yang mendengar perkataan Yesus tentu terkejut dalam pernyataan Yesus tersebut. Dan mereka mengira bahwa orang yang kaya sudah pasti hidupnya benar. Nah, Bapak Gereja Ambrose of Milan mengatakan bahwa Tuhan tidak melarang manusia untuk menjadi kaya, tetapi Dia mau agar orang tidak menjadi budak atas kekayaannya sendiri. Pemimpin muda yang datang kepada Yesus ini meminta kehidupan kekal. Nah, di sini kita bisa melihat dan sesuatu yang mengejutkan untuk kita semua adalah Tuhan percayakan hartanya kepada kita untuk dipakai bangun nilai hidup dalam kerajaannya. Orang kaya ini bangun kekayaan, sukses, tapi ia lupa bangun nilai dalam dirinya sendiri. Dia mengira bahwa hidup kekal adalah puncak dari kesuksesannya. Sedangkan bagi Tuhan, hidup kekal adalah nilai diri yang kekal dalam kerajaan Allah. Maksudnya di sini yaitu dalam ingatan orang, keluarga, dan juga orang-orang terdekat kita. Nah, banyak orang-orang kaya yang selalu merasa hidupnya berkecukupan dan juga ada di antara mereka yang hidupnya sederhana. Nah, misalnya saja pendiri Facebook. Salah satunya pendiri Facebook saat ini yang kita ketahui yaitu Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg adalah pendiri Facebook yang dinobatkan sebagai orang kaya termuda di dunia. Ciri khasnya adalah penampilannya yang sederhana, yaitu dia hanya menggunakan kaos berwarna abu-abu, bahkan ia dicap memiliki style yang buruk oleh sejumlah majalah lifestyle di Amerika Serikat. Dia hanya pernah sekali menggunakan jas karena ia bertemu dengan Presiden Barack Obama. Itu orang kaya, sebab mereka memiliki banyak uang. Nah, untuk kita, Tuhan percaya saya dan saudara mampu untuk melakukan segalanya. Dia percaya dan sangat mempercayakan kita untuk melakukannya. Dia tidak sedang mengatur kehidupan kita. Mengasihi merupakan tuntutan dari Tuhan yang harus kita lakukan. Dalam hal ini, Yesus memberi perintah untuk menguji di mana kita menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Lukas menggunakan kata pemimpin untuk menggambarkan orang-orang yang bertanya ini. Dan pemimpin ini diperintahkan oleh Yesus untuk menggunakan hartanya dengan seharusnya, yaitu menjual dan membagikan kepada yang membutuhkan. Dengan begitu, ia melakukan perbuatan kasih dengan tidak menggunakan harta untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, jika harta menguasai kita, lalu di mana kita menempatkan Allah dalam kehidupan kita? Ternyata,
Taat kepada hukum Taurat saja belumlah cukup. Dalam mengikutinya, kita perlu dengan kesungguhan hati menempatkan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Harta tidak menjamin kita, tetapi kerelaan kita dalam hidup untuk mengasihi dan berbagi dengan siapapun tanpa memandang, dan kita tentu melakukannya dengan harta yang kita miliki. Mengikuti Dia berarti rela kehilangan harta kita saat ini untuk memperoleh harta yang berlipat ganda nantinya, yaitu upah mengikuti Yesus memperoleh kerajaan Allah. Bagian penting untuk kita semua terdapat di dalam ayat 27. Kita semua tentu berpikir tidak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Sejak awal penciptaan banyak hal yang mustahil terjadi, itulah yang terjadi. Bahkan Yesus turun ke dunia menjadikan dirinya sama seperti manusia, hidup bersama orang berdosa, dan Allah jauh memiliki kuasa yang jauh lebih besar untuk kita manusia. Nah, kita perlu merespon anugerah Tuhan dalam hidup kita untuk sesama. Tidak perlu melakukan sesuatu yang terlalu besar untuk dilihat oleh orang banyak. Namun kita dapat memulainya dengan hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, itu ajakan bagi kita semua sebagai bagian untuk membangun nilai hidup kita, yaitu pertama, kita perlu berlatih untuk memakai pola give, save, dan spend. Dahulukan bagian Tuhan, kemudian tabung, dan kemudian kebutuhan hidup bagian nomor 3. Give yaitu memberikan 20% untuk Tuhan, save yaitu 20% untuk menabung, dan spend 60% untuk kebutuhan kita. Kemudian perhatikan bagaimana Tuhan akan bekerja dalam 20% yang kita berikan kepada Tuhan, yang nantinya akan Tuhan percayakan kepada kita lagi menghasilkan 80% atau pemasukan dan nilai bagi orang lain yang dapat kita kerjakan bersama-sama. Demikian yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.